Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi pada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Sekarang saya akan membahas tentang masalah, tujuan, dan kegunaan serta variabel penelitian. Ini saya sampaikan sebagai bahan perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi, program studi komunikasi penyiaran Islam (KPI) untuk pertemuan yang kedua. Langsung saja kita akan melihat terlebih dahulu diagram alur proses penelitian ya. Ini adalah diagram alur proses penelitian. Di sini ada masalah, kemudian teori dan tinjauan pustaka, pembuatan hipotesis, kemudian penentuan sampel, pengumpulan data, kemudian penyajian data, lalu pengujian hipotesis, lalu penarikan kesimpulan dan saran. Baik, kita lanjutkan. Pengertian masalah penelitian. Kesenjangan antara teori dengan praktek itu masalah penelitian. Jadi masalah itu dalam penelitian itu adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Yang kedua, suatu kondisi yang memang memerlukan pemecahan atau solusi ya. Ketiga, berbeda antara aturan atau rencana dengan pelaksanaan. Nah, ini masalah dalam penelitian. Kemudian suatu keadaan yang menyebabkan terhambatnya sebuah kegiatan. Nah, ini juga masalah. Kemudian masalah penelitian itu adalah suatu pernyataan logis yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan atau metode ilmiah. Sumber masalah penelitian yang pertama bisa diambil dari masalah sosial. Contohnya kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, seks bebas, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah akademis bisa. Lalu saya akan menjelaskan tentang dasar penentuan daripada masalah penelitian. Menurut John Creswell, beliau memaparkan beberapa bentuk pertanyaan yang sering diajukan dalam menentukan masalah penelitian. Di antaranya sebagai berikut ya. Apakah masalah tersebut dapat diteliti? Lalu mengingat waktu, kemudian sumber dayanya, dan data yang ada. Kemudian, adakah kepentingan pribadi dalam masalah tersebut untuk mendukung perhatian-perhatian? Lalu, apakah hasil penelitian tersebut akan berguna bagi orang lain di daerah tersebut atau di negara tersebut? Kemudian, adakah kemungkinan masalah tersebut itu diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah menarik dalam dunia akademis? Lalu, apakah penelitian tersebut yang pertama mengisi suatu kekosongan, kedua meniru, ketiga memperluas, dan yang terakhir mengembangkan ide-ide baru dalam literatur ilmiah? Cara penemuan masalah. Buckley dan kawan-kawan menjelaskan bahwa dalam penemuan masalah penelitian ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara formal, lalu yang kedua itu dengan cara informal. Kita akan bahas yang cara formal terlebih dahulu. Yang pertama, rekomendasi suatu riset ya atau penelitian lanjutan. Kedua, analogi, yaitu suatu cara penemuan permasalahan dengan cara mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang yang akan diteliti. Lalu yang ketiga, renovasi. Cara renovasi ini dapat dipakai untuk mengganti komponen yang tidak cocok lagi dari suatu teori. Tujuan dari cara ini adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kemantapan pada suatu teori. Lalu yang keempat, dialektik. Tandingan atau sanggahan. Dengan cara dialektik, peneliti dapat mengusulkan untuk menghasilkan suatu teori yang merupakan tandingan atau sanggahan terhadap teori yang sudah ada. Kemudian ekstrapolasi ya adalah cara untuk menemukan permasalahan dengan membuat tren suatu teori atau tren permasalahan yang akan dihadapi. Lalu yang keenam, morfologi. Jadi morfologi itu adalah
suatu cara untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam suatu permasalahan yang rumit atau kompleks. Lalu yang ketujuh ada dekomposisi, merupakan cara penjabaran atau pemerincian suatu permasalahan ke dalam komponen-komponennya. Yang terakhir, yang kedelapan, agregasi. Agregasi ini merupakan kebalikan dari dekomposisi ya. Dengan cara agregasi, peneliti dapat mengambil hasil-hasil penelitian atau teori dari beberapa bidang atau beberapa penelitian dan mengumpulkannya. Untuk apa? Untuk membentuk suatu permasalahan yang lebih rumit atau kompleks. Kita lanjutkan cara informalnya. Kalau cara informalnya yang pertama disebut dengan konjektur atau naluriah. Kemudian yang kedua fenomenologi. Kemudian yang ketiga konsensus. Yang keempat pengalaman. Baik, selanjutnya adalah teknik menyusun latar belakang masalah. Dalam sebuah penelitian ada teknik yang kemudian harus dikuasai ya. Bagaimana menyusun latar belakang masalah yang baik. Tekniknya yang pertama ada deduktif, kemudian ada induktif, kemudian susun pokok-pokok uraian dengan membuat proposisi, lalu perkuat dengan hasil studi pendahuluan atau data-data pendukung lainnya. Kemudian uraiannya sistematis ya, berisi argumen-argumen ilmiah mengapa masalah itu layak untuk diteliti. Itu teknik menyusun latar belakang masalah. Nah, bagaimana menyusun rumusan masalah? Rumusan masalah atau research question atau research problem adalah suatu rumusan yang mempertanyakan fenomena baik dalam kedudukannya secara mandiri maupun terkait dengan fenomena-fenomena lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Perumusan masalah ini dapat dibedakan dalam dua sifat, teman-teman. Yang pertama, deskriptif ya, apabila tidak menghubungkan antar fenomena, itu kualitatif ya. Kemudian yang kedua eksplanatoris, apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. Kemudian fungsi dari rumusan masalah ini yang pertama penyebab kegiatan penelitian, dua pedoman penentu arah atau fokus dari penelitian itu sendiri. Lalu yang ketiga, penentu jenis data penelitian. Yang keempat, membantu mempermudah siapa yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian. Selanjutnya, kriteria penyusunan rumusan masalah. Yang pertama, berwujud kalimat tanya ya atau interrogatif, deskriptif maupun eksplanatoris gitu loh. Kemudian bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Ya, ini kriteria-kriteria penyusunan dalam rumusan masalah. Kemudian bersifat aktual dan implementatif dalam upaya pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Kemudian diturunkan dari teori penelitian yang ada. Nah, itu adalah kriteria-kriteria dalam penyusunan rumusan masalah. Nah, variasi penempatannya. Yang pertama bagian awal, kemudian setelah latar belakang atau sama-sama dengan latar belakang penelitian. Kemudian setelah tujuan penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian. Kita akan membahas tentang tujuan daripada penelitian. Tujuan penelitian itu adalah maksud dan arah yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Kemudian menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Terus secara eksplisit menjawab apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Itu tujuan penelitian. Kemudian kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu adalah manfaat atau nilai yang diperoleh dari suatu penelitian. Secara spesifik, kegunaan penelitian ini dituangkan dalam dua aspek, yaitu yang pertama teoritis dan praktis. Aspek teoritis atau keilmuan menjelaskan kegunaan teoritis, apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Misalnya, menguji, mengembangkan, menemukan teori tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian aspek praktis, guna laksana, menjelaskan kegunaan apa yang dicapai
dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian. Nah, ini kegunaan-kegunaan penelitian berdasarkan dua aspek ya, teoritis dan praktis. Kemudian pengertian variabel. Objek penelitian yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, pekerjaan, usia, pendidikan, dan sebagainya. Konsep yang mempunyai variasi nilai, karenanya nilai variabel dapat dibedakan dengan 4 tingkatan skala. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat itu rasio. Semua karakteristik umum yang dapat diukur dan dapat berubah dalam keluasan, intensitas atau keduanya. Kemudian sesuatu yang menjadi pusat atau fokus penelitian yang memberikan pengaruh dan memiliki nilai sehingga dapat berubah. Penelitian variabel lainnya adalah karakter yang akan diobservasi dari unit amatan yang merupakan suatu atribut dari sekelompok objek dengan ciri adanya variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam kelompok tertentu. Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu konsep tentang sesuatu yang dianggap memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep-konsep yang lain, sehingga dapat diidentifikasi, dicermati, dibedakan, dan diukur dari aspek kausalitasnya, hubungannya, dan interdependensinya itu dengan konsep atau objek lainnya. Kemudian jenis-jenis variabel dilihat dari fungsinya. Variabel penelitian itu menurut para ahli ini dapat dibedakan ke dalam 6 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel independen, yang kedua ada yang disebut dengan variabel dependen, lalu yang ketiga ada yang disebut dengan variabel moderator, yang keempat ada yang disebut dengan variabel intervening, yang kelima ada yang disebut dengan variabel kontrol, yang keenam ada yang disebut dengan variabel rambang. Nah, kita akan bahas satu-satunya ya. Variabel independen. Variabel ini sering juga disebut dengan variabel stimulus ya, prediktor, antecedents atau bebas. Dalam structural equation modeling, variabel bebas juga sering disebut sebagai variabel eksogen. Nah, posisi variabel ini dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel dependen. Misalnya, mendung, variabel independen. Menyebabkan hujan, ini variabel dependen. Malas menyebabkan kebodohan dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita akan membahas variabel dependen. Variabel dependen ini sering juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Lazimnya sering dikenal dengan istilah variabel terikat ya. Dalam structural equation modeling, variabel bebas juga sering disebut sebagai variabel endogen. Posisi variabel ini dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ini variabel dependen. Contohnya ya, misalnya adanya asap itu sebagai akibat. Karena adanya api, jadi api itu variabel bebas, asap itu variabel terikat. Itu variabel dependen. Selanjutnya variabel moderator. Variabel moderator ini lebih merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel bebas kedua, tapi posisinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam judul penelitian. Contoh, hubungan kesetiaan seorang suami dengan sikap kasih sayangnya kepada istri. Nah, variabel moderatornya adalah bisa berupa perhatian. Ini variabel moderator. Kemudian selanjutnya variabel intervening ya. Variabel intervening ini secara teoritis memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan penyela atau antara yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat,
Sehingga variabel bebas ini tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Itu variabel intervening ya. Contohnya, pengaruh siaran televisi pada sikap remaja terhadap AIDS. Nah, variabel interveningnya adalah sikap modernitas remaja ya. Tapi dalam prakteknya, variabel ini tidak diamati dan diukur oleh peneliti. Selanjutnya ada yang disebut dengan variabel kontrol. Kalau variabel kontrol, variabel yang membatasi atau sebagai kendali atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain terutama berkaitan dengan variabel moderator. Jadi juga seperti variabel moderator dan bebas, ia juga ikut berpengaruh terhadap variabel terikat. Biasanya variabel ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya membandingkan, yaitu variabel kontrol ya. Contohnya itu mengukur perbandingan efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan model Iqra dengan yang tidak menggunakan Iqra. Nah, gitu. Kemudian ini variabel rambang. Variabel rambang itu variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya hampir tidak diperhatikan terhadap variabel bebas dan variabel terikat. Tadi kita sudah membahas tentang variabel-variabel ya. Kemudian teknik menyusun definisi operasional variabel penelitian. Cara menyusun definisi operasional ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, definisi pola pertama. Ini disusun berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ya, atau operations yang harus dilakukan agar hal-hal yang didefinisikan itu terjadi. Contohnya, garam dapur adalah hasil kombinasi kimiawi antara natrium dan klorida. Kemudian, lapar itu adalah kondisi fisik yang dialami seorang individu karena tidak mendapat asupan makanan. Kemudian, frustasi. Frustasi itu adalah kondisi psikologis yang dialami seorang individu karena tidak tercapainya keinginan yang diharapkan di saat segalanya hampir tercapai. Nah, itu definisi yang tadi definisi pola pertama. Sekarang definisi pola kedua. Definisi pola kedua disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu beroperasi. Contoh, yang pertama, orang cerdas adalah orang yang tinggi kemampuannya dalam memecahkan masalah, menggunakan bahasa dan terampil menangkap setiap peluang. Kemudian contoh yang kedua, dai adalah orang yang memiliki integritas moral dan pengetahuan agama yang mumpuni dalam melakukan kegiatan penyiaran Islam, baik bermedia maupun tidak bermedia. Contoh yang ketiga, mahasiswa adalah peserta didik yang sedang melakukan studi di perguruan tinggi dan telah menyelesaikan studi jenjang pendidikan menengah. Nah, ini definisi pola 2 ya. Definisi pola yang ketiga, ini dibuat berdasarkan atas bagaimana hal yang didefinisikan itu. Contohnya, ekstraversi ya, adalah kecenderungan lebih suka ada dalam kelompok daripada seorang diri. Lalu, mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mempunyai kemampuan nalar yang baik, perbendaharaan kata yang luas, dan bersikap serta berperilaku santun. Nah, ini contoh definisi pola 3. Hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan simetris, yaitu variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ini terdapat 4 kelompok hubungan simetris. Yang pertama, kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Lalu yang kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Yang terakhir, hubungan yang bersifat kebetulan semata-mata. Ini hubungan simetris. Kemudian ada yang disebut dengan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yaitu hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel yang lain. Dalam posisi ini, tidak diketahui mana yang menjadi variabel penyebabnya dan mana yang menjadi akibatnya. Yang ketiga, kita akan membahas hubungan asimetris ya, atau tidak simetris. Asimetris itu tidak simetris. Kalau tadi ada hubungan simetris, kalau ini adalah hubungan asimetris ya, yang tidak simetris. Satu variabel atau lebih mempengaruhi variabel yang lainnya. Ada 6 tipe hubungan tidak simetris ya. Yang pertama,
hubungan antara stimulus atau luar diri dan respon. Kemudian hubungan antara disposisi ya, yang dalam diri dan respon. Kemudian hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku. Yang keempat, hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Lalu yang kelima, hubungan imanen antara dua variabel. Yang terakhir, yang keenam adalah hubungan antara tujuan dan cara ya, antara ends dan means. Nah, ini adalah hubungan yang tidak simetris. Kemudian bagaimana cara pengukuran variabelnya? Kita akan bahas pengukuran variabel ya, menentukan indikator untuk dimensi-dimensi variabel penelitian. Menentukan ukuran masing-masing dimensi, bisa berupa item pertanyaan sesuai dengan dimensinya. Kemudian menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran, misalnya dengan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang terakhir, menguji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Misalnya untuk mengukur pemahaman, harus mencari indikator apa yang menjadi indikator pemahaman. Nah, ini pengukuran variabel. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.